Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kali ini sembako merangkak naik menjelang Ramadan. Nah, kalau kita bicara soal sembako juga nih terkadang ada muncul isu-isu bagaimana sembako ini dimonopoli gitu ya. Mungkin dari segi harga ada yang memonopoli dan sehingga ini menjadi pola tersendiri setiap menjelang Ramadan akan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Gimana nih Pak Anzori? Baik Bung Apriko, jadi memang terkait dengan harga tadi, pemerintah kan dalam hal ini adalah bertindak sebagai stabilisasi harga. Yeah. Jadi pemerintah harus dapat memantau, mengawasi supaya tidak terjadi monopoli. Yeah. Nah, maka terkait dengan distribusi tadi memang harus dipastikan setiap distributor, ya, setiap agen itu harus jumlah ya, alokasi sembako tadi jelas gitu kan, yang diperolehnya setiap bulan. Nah, itu dipantau. Nah, mungkin menjelang Ramadan ini mungkin ada yang meningkat, itu distributor akan mendapatkan peningkatan kuotanya. Nah, kemudian dipantau gitu kan. Nah, didistribusikan kemana saja, ke pedagang, ke pengecer ataupun ke langsung ke pedagang-pedagang yang ya warung-warung kecil. Nah, untuk itu saya pikir tidak ada lagi monopoli yang diartikan sebagai sesuatu yang menguasai harga secara secara tunggal. Yeah. Nah, tetapi kalau distributor memang ada, itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, sesuai dengan kapasitasnya mereka berhak mendistribusikan misalnya gula, terigu, kemudian beras tadi kan. Nah, Bulog juga dalam konteks sebagai badan usaha Perum milik pemerintah, dia sebagai pelaku usaha juga bagi pemerintah. Jadi kalau terjadi monopoli, Bulog kan ada. Jadi tidak bisa. Jadi batas harga eceran tertinggi itu kan dipegang oleh Bulog sebagai price-taker-nya, cemagang ininya. Jadi pilihan masyarakat mau beli yang mana? Ya kan tadi kualitas beras yang premium ada, itu ada di pasar modern kan. Kemudian kualitas beras yang medium ada, itu ada di distributor-distributor atau di agen-agen di pasar-pasar tradisional. Artinya sekarang kan persaingannya sangat fair gitu kan. Jadi bagaimana ini pemerintah bisa memantau gitu, mengawasi. Ya, dan kuotanya atau jumlahnya sudah ini kan setiap bulannya itu sudah diatur kan. Ya, sudah diatur kuotanya. Jangan sampai ini terjadi seperti yang beberapa tahun kemarin kalau kita melihat itu minyak gitu ya. Yang katakanlah banyak stok yang tertimbun, akhirnya terjadi peningkatan dan lain sebagainya, dan masyarakat mungkin kehilangan dari kebutuhan minyak sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mbak Selvi sendiri nih melihat tadi ada hak-hak memang dari pegawai, dari para pekerja, ini salah satunya tadi diberikan THR dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Selvi sebagai berumah tangga gitu ya, hak-hak ini apakah sudah diterima mungkin dari masyarakat Indonesia? Mbak Selvi sendiri mungkin mewakili. Kalau untuk THR dari tempat kerja kayak gitu ya ada, cuman nggak terlalu membantu ya, karena mungkin nggak sepenuhnya banyak gitu kan. Paling ada sekitar 100-200 kayak gitu palingan ya. Tapi cuman kalau untuk meringankan mungkin akan lebih akan terus naik gitu. Kayak sembako ataupun bahan-bahan yang lain itu akan terus naik. Kalau misalkan terus naik, kebutuhan itu tuh tidak akan terpenuhi dengan hanya ada THR tadi gitu. Oke, nah jadi yang diharapkan upaya dari pemerintah sendiri seperti apa kalau dari Mbak Selvi? Mungkin setelah Ramadan ini akan turun kembali kan, akan menurunkan kembali, bisa kembali turun, kembali turun atau stabil gitu, nggak terlalu turun, nggak terlalu naik gitu. Kalau untuk harga ini sendiri sebetulnya ada pengaruh juga nggak Pak? Karena memang belum lama ini kita sedang melaksanakan pesta demokrasi, itu dari menjelang pemilu ataupun pasca pemilu ini berkaitan nggak dengan kenaikan dari harga sembako tuh? Jadi secara ini kalau kita lihat dari trennya gitu kan, pemerintah ini sudah
sudah menjadi wasit yang adil kan. Nah, bagi keluarga-keluarga prasejahtera atau yang sangat miskin, mereka pemerintah sudah membantu dengan bansos. Nah, ini kan akan membantu kan dengan paket-paket bansos yang memang sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan peraturan perundang-undan. Siapa yang berhak mendapatkannya pasti akan bisa mengambilnya setiap berapa bulan gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan stabilisasi harga tadi, itu tadi saya sampaikan di awal bahwa pemerintah harus konsepnya 4K. Pertama, pemerintah harus mengamankan betul ketersediaan pasokan. Yang kedua, pemerintah harus memastikan keterjangkauan harga. Nah, harga itu harus stabil. Maka pemerintah dalam hal ini sebagai menetapkan HET, harga eceran tertinggi. Nah, itu kan bisa dilihat kan. Jadi kalau mana-mana komoditas atau sembako yang memang harganya lebih dari eceran tertinggi, maka pemerintah operasi pasar. Nah, kemudian ketiga tadi, pemerintah memastikan kelancaran distribusi. Jadi tidak ada distribusi yang mampet, yang macet dari distributor ke agen atau ke pedagang pasar. Kemudian komunikasi tadi. Nah, mengkomunikasi seperti ini kan mengkomunikasi kepada masyarakat, kepada konsumen supaya memang tidak perlu ada panic buying karena pemerintah dalam hal ini Bulog memastikan bahwa ketersediaan bahan pasokan pangan sembako untuk 3 bulan ke depan itu aman. Dari sisi harganya terjangkau, dari sisi bahan pasokannya ada, dari distributornya lancar. Kemudian tadi kita menghimbau, tentu pemerintah akan menghimbau supaya jangan panik buying. Jadi berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu yang relatif pendek. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetap di Berendo. Ragam budaya Indonesia. Batik diakui dunia. Karya leluhur sejak dahulu. Setiap coraknya kaya akan makna. Lahirlah kain besurek, batik bersurat, perpaduan kaligrafi dan simbol kebanggaan. Kain besurek, motif Rafflesia menjadi identitas. Hadir menjadi warna baru batik Indonesia. Kain besurek dari Bengkulu, kekayaan batik Indonesia. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama kali ini terkait dengan sembako merangkak naik jelang Ramadan. Dan berbicara soal sembako tentu ini menjadi harapan kita bersama apalagi menjelang Ramadan agar ini tidak terjadi adanya peningkatan. Mungkin ini masyarakat ataupun konsumen mungkin bisa bisa terpenuhi kebutuhannya, kemudian dari segi petani ini bisa juga mesejahterakan dan sebagainya. Mungkin kalau dari Mbak sendiri sebagai masyarakat mungkin ya yang apa yang sebetulnya diharapkan dari Mbak sendiri dan juga dari masyarakat agar mungkin pada pasca Lebaran ini atau menjelang Lebaran ini mungkin harga sembako mungkin bisa lebih stabil dan mungkin diharapkan ini seperti apa? Silakan. Baik, saya harap untuk harga sembako itu lebih stabil dan ekonomi juga lebih stabil, kayak upaya menaikkan gaji atau kayak kata Bapak tadi kan membuka lapangan pekerjaan kayak gitu, mungkin akan lebih diperbanyak lagi, itu aja sih. Oke, mungkin bisa disampaikan juga nih bersama dengan Bapak, bagaimana sih Pak agar konsumen ini bisa mendapatkan tentunya harga yang baik, tentu juga harga yang tepat, dan tadi petani kita juga bisa sejahtera tentunya, apalagi menjelang Lebaran dengan kenaikan harga sembako ini mungkin yang menjadi satu persoalan kita saat ini. Baik, Bung Apriko. Jadi sekali lagi, yang pertama pemerintah harus memastikan barangnya ada. Yang kedua, pemerintah harus memastikan harga yang terjangkau. Yang ketiga, pemerintah harus menjamin
ketersediaan itu bisa didistribusikan ke semua lapisan masyarakat, dan yang berikutnya kalau ada hal-hal yang ada persoalan, pemerintah harus cepat, yaitu operasi pasar murah, dan membantu dengan program-program. Jadi kalau memang suasananya darurat, ada bencana alam, ya bansos. Ini saya kira itu, dan pemerintah harus tanggap, responsif. Oke, baik. Terima kasih. Memang pemerintah juga harus tanggap, responsif, menyikapi dengan suatu persoalan yang terjadi saat ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktunya, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Mas Elvi sudah hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini membahas terkait dengan sembako merangkak naik jelang Ramadan. Dan tentunya ini kita berharap bersama agar ke depan ini ada perhatian lebih dari pemerintah. Tentu juga ada pengawasan yang ketat, bagaimana pemantauan dan juga komunikasi informasi dari pemerintah. Dan akhirnya pemirsa, saya Afriko Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.